Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dada Fananda. Saya dari Prodi D3 Farmasi dengan NPM F0I02409. Saya dari Fakultas MIPA. Jadi, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Komputer dan Pemrograman atau Coding, yaitu tugas akhir dari materi Microsoft Word. Jadi, yang pertama itu adalah kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih Microsoft Word tersebut. Jadi, Microsoft Word adalah sebuah aplikasi pengolah kata yang dikembangkan oleh perusahaan Microsoft yang digunakan untuk membuat, mengedit, dan juga memformat sebuah dokumen. Nah, Microsoft Word ini sendiri terdiri dari berbagai fitur-fitur yang digunakan atau yang berfungsi untuk memudahkan pengguna dalam menyelesaikan sebuah dokumen. Nah, salah satu fitur-fitur tersebut yaitu adalah yang pertama adalah penggunaan shortcut. Shortcut itu sendiri adalah kombinasi keyboard yang harus diklik secara bersamaan untuk memudahkan atau untuk mempercepat perintah pada Microsoft Word. Jadi, shortcut ini adalah kombinasi keyboard yang harus diklik bersamaan. Nah, contohnya itu agar mudah dimengerti, kita langsung contohkan saja terlebih dahulu. Jadi, misalnya kita ingin menyalin teks itu dari sebuah dokumen lain atau dari web atau dari lainnya secara cepat dan juga mudah, itu adalah dengan Ctrl plus C. Jadi di keyboard ada CTRL, ada angka-angka, ada huruf dan lainnya. Jadi kita klik CTRL dan juga C secara bersamaan. Jadi kita ambil dulu teks yang ingin disalin, kita klik, kita blok dulu terlebih dahulu teksnya, kemudian kita CTRL plus C untuk copy atau menyalin. Kemudian kita kembali kepada dokumen tadi, kemudian kita salin dengan salin dengan CTRL-C. Nah, untuk menempel salinan tersebut dengan yaitu shortcut yang namanya CTRL dan V atau V. CTRL, V itu diklik bersamaan. CTRL, V. Nah, otomatis ini sudah tersalin ke dalam dokumen baru. Nah, kita atur fontnya dan lain-lainnya sesuai dengan keinginan pengguna masing-masing. Nah, kemudian selain itu shortcut-shortcut yang lain itu adalah misalnya kita ingin memblok semua dokumen atau semua isi dari dokumen tersebut, semua teks. Misal ini, kita bisa secara manual, tapi dengan cara yang mudah kita bisa dengan shortcut. Nah, kebetulan ini dokumennya isinya teksnya sedikit. Nah, misal pada dokumen yang isinya itu banyak teks seperti ini, dokumen sudah jadi, nah itu agak susah apabila kita ingin dari manual seperti ini. Nah, kita bisa menggunakan shortcut yang namanya shortcut CTRL dan A. Nah, otomatis semuanya akan terblok. Nah, selanjutnya yaitu adalah shortcut-shortcut yang lain. Misalnya kita ingin teks tersebut atau kata tersebut ini tebal atau bold, bisa CTRL dan B. Otomatis bold. Kemudian apabila ingin di bawahnya ada garis bawah atau underline. Jadi CTRL dan U. Otomatis di bawah kalimat atau kata tersebut ada garis atau tanda bawah. Nah, selanjutnya itu adalah misal untuk perataan, bisa CTRL menggunakan shortcut juga. Untuk rata kiri, CTRL plus L. Untuk rata kanan, CTRL plus R. Untuk rata tengah, CTRL E. Untuk rata kiri kanan, CTRL J. Jadi langsung perataan bisa sebenarnya di sini secara manual, tapi ingin memudahkan itu bisa dengan menggunakan shortcut. Ada banyak lagi shortcut-shortcut yang lain yang ada di Microsoft Word. Itu contoh-contohnya tadi, merupakan salah satu contoh-contohnya tadi. Nah, selain dari fitur-fitur shortcut itu tadi, ada juga fitur-fitur yang lainnya, yaitu adalah heading. Apa sih heading? Nah, heading itu merupakan sebuah fitur yang digunakan pada Microsoft Word untuk memberi tanda atau memberi tingkatan judul pada judul, subjudul, dan subbagian pada dokumen. Nah, ini heading ini berfungsi untuk mengatur struktur dokumen itu agar lebih rapi, mudah dibaca, dan juga memudahkan pembuatan daftar isi secara otomatis. Nah, misalnya, ini ada judul, daftar isi, kemudian ada judul bab 1 landasan teori. Nah, ini kita bisa menggunakan heading untuk memberi tanda agar nanti bisa terbaca secara otomatis oleh sistem Microsoft Word agar mudah dalam pembuatan daftar isi secara otomatis. Nah, misal ini kita harus heading terlebih dahulu. Kebetulan ini dokumen yang sudah jadi ini sudah di heading. Kita buat normal terlebih dahulu. Kita atur. Nah, ini kalau normalnya seperti ini. Kita atur terlebih dahulu. Sebentar. Atur terlebih dahulu. Nah, kemudian kita heading. Jadi heading itu bisa dengan
CTRL dengan shortcut juga ya. CTRL, ALT, dan juga angka 1. Untuk heading 1 judul, heading 2 subjudul, heading 3 subbagian dari judul, subjudul. Jadi, bab 1 landasan teori ini kan merupakan judul. Jadi, kita klik CTRL, ALT, dan 1 secara bersamaan. Nah, otomatis dia sudah heading 1. Kita atur terlebih dahulu. Ini disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Kemudian, ini juga bisa di heading dengan cara yaitu adalah ini kan subjudul. Jadi bisa di heading dengan cara CTRL ALT 2. Jadi dia itu bertingkat. Ini bisa diatur juga. Selanjutnya ini juga CTRL dan lain-lainnya ya. Kemudian ini juga heading 1, heading 2, ini heading 3 karena dia subbagian. Bisa dengan CTRL ALT 3. Jadi dia subbagian. Ini juga CTRL ALT 3. Atur sesuai dengan kemudian bawahnya juga CTRL ALT 3. CTRL ALT ini sudah heading 3 kebetulan ya. Ini sudah. Caranya sama. Oke. Ini CTRL ALT 3. Oke. Nah, setelah itu pokoknya semua judul, subjudul, subbagian harus di heading. Nah, kaitannya itu adalah heading itu tadi kan fungsinya untuk memudahkan agar di sebuah dokumen itu mudah terbaca. Nah, itu fungsinya adalah untuk pembuatan daftar isi secara otomatis nantinya. Jadi fungsi heading itu untuk memudahkan dalam pembuatan daftar isi secara otomatis pada dokumen. Heading 1 untuk judul, heading 2 untuk subjudul, dan heading 3 untuk subbagian di bawah subjudul. Dan selanjutnya nanti diatur dengan sesuai dengan keinginan atau kebutuhan masing-masing. Nah, jadi adapun kaitannya heading tadi yaitu adalah dengan pembuatan daftar isi secara otomatis. Nah, kebetulan tadi kita sudah headingkan semuanya pada dokumen ini dan sudah disiapkan juga itu adalah halaman untuk daftar isinya. Jadi, pembuatan daftar isi secara otomatisnya cukup mudah, yaitu tadi, yaitu dengan heading semua judul, subjudul, subbagian. Ini sudah terheading, ini juga sudah terheading, kemudian ini juga sudah terheading. Semua judul dan subjudul serta subbagian pada dokumen ini sudah terheading. Nah, maka pembuatannya menjadi lebih mudah karena heading tadi kan berfungsi sebagai penandaan dan juga memudahkan sistem Microsoft Word untuk membaca judul-judul, subjudul, dan subbagian tadi agar mudah dibuat dalam daftar isi. Nah, apabila sudah di-heading semua, maka kita langsung ke references. Kemudian ada namanya table of contents. Nah, ini adalah untuk pembuatan daftar isi. Kemudian kita pilih ada automatic table 1, table 2, dan lain-lain. Jadi kita pilih antara ini. Kita pilih. Nah, maka semua daftar isinya langsung terbuat secara otomatis. Kita tinggal atur sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini sudah terbuat daftar isinya secara otomatis. Nah, selanjutnya itu adalah maka ini pembuatan daftar isi secara otomatisnya sudah selesai terbuat dan sudah rapi sesuai dengan keinginan pengguna. Selanjutnya, apabila ada yang ingin ditambah, ada yang ingin dikurang, judul atau subjudulnya, atau ada halaman yang berubah, maka kita bisa update label ini tanpa perlu mengulang ya. Jadi ini kita update misal untuk halamannya saja, jadi update page number only, atau untuk update entire table jika ada penambahan atau pengurangan. Maka itu adalah fitur yang memudahkan dalam pembuatan daftar isi. Selanjutnya, itu selain itu, nah dalam sebuah dokumen, misalnya pada sebuah makalah, dalam sebuah laporan, jurnal, dan lain-lain, itu pastinya ada yang namanya pembuatan sitasi dan juga pembuatan daftar pustaka otomatis. Nah, ini biasanya juga sudah disediakan oleh Microsoft Word dan juga bisa kita telaah lebih dalam lagi. Nah, caranya itu adalah, nah kebetulan ini tadi dokumen yang sudah jadi memang sudah ada sitasinya. Kita hapus.
kita akan membuat bagaimana cara pembuatan sitasi dan daftar pustaka secara otomatis pada dokumen ini, yaitu dengan cara menggunakan aplikasi yang namanya yaitu adalah Mendeley. Mendeley. Jadi kita bisa pertama kita download dulu aplikasi Mendeley-nya dengan cari di Chrome atau Google dan lain-lain. Mendeley download terbaru, kita klik Mendeley Desktop ini yang installer, kemudian pilih sesuai dengan komputer Anda. Kemudian apabila sudah terpilih, maka bisa dengan seperti ini. Jika sudah terpilih, maka seperti ini hasilnya. Nah, setelah itu kita buka Mendeley. Setelah itu kita bisa sebelum kita gunakan atau sebelum bisa digunakan itu harus dihubungkan dulu dengan Microsoft Word dengan cara klik Tools, kemudian install MS Word plugin. Kebetulan ini sudah terinstall di Microsoft Word saya, jadi ini uninstall tulisannya. Jika belum terinstall atau belum terhubung itu tulisannya install. Nanti klik, kemudian klik OK, nanti langsung terhubung di Microsoft Word. Apabila sudah terhubung, itu tandanya di references ada Mendeley Site Automatic. Oke. Nah, setelah itu caranya untuk membuat sitasi otomatis dan juga menambahkan daftar pustaka secara otomatis itu, kita tambahkan dulu jurnal pada Mendeley dengan cara add, kemudian cari jurnal yang ingin kalian masukkan. Ini saya contohkan jurnal ini. Jadi dia langsung terdapat di Mendeley seperti ini ya. Kemudian kita masuk lagi ke dalam teks dari dokumen yang ingin dimasukkan, kemudian kita references, kemudian insert citation, kemudian cari nama atau judul atau nama pengguna penerbit dan lain-lain yang di jurnal yang ingin kita masukkan di sini. Misal tadi karya ilmiah. Judulnya karya ilmiah. Nah, ini tadi kan yang ingin kita masukkan. Kita klik OK. Nanti citasinya akan terbuat secara otomatis. Nah, itu jika tidak usah masuk ke dalam Mendeley. Nah, kita bisa juga masuk ke dalam Mendeley dengan cara kemudian ini klik Go to Mendeley, kemudian kita klik yang ini tadi yang ingin kita masukkan, kemudian Cite. Sama saja nanti akan terbuat langsung. Nah, setelah itu yang lainnya juga caranya juga sama, yang Janmoko, yang Febrilia ini juga sama cara memasukkan citasi otomatisnya. Nah, nanti untuk daftar pustaka secara otomatisnya itu bisa juga dengan langsung klik Insert Bibliografi pada samping atau pada Mendeley Site Automatic bagian kanan atas. Klik. Nah, ini tadi kan yang sudah dimasukkan sebelumnya. Nah, ini yang kita masukkan tadi. Nah, ini sudah langsung terdapat atau sudah langsung secara otomatis itu ada pada daftar pustakanya tanpa kita buat manual. Tinggal diatur sesuai dengan keinginan masing-masing. Nah, ini sudah daftar isi sudah terbuat, daftar pustaka, citasi juga sudah terbuat. Nah, itu adalah salah satu contoh dari penggunaan fitur-fitur yang terdapat di Microsoft Word. Ada banyak lagi fitur-fitur yang sangat berguna dan penting, terutama bagi mahasiswa di Microsoft Word. Maka dari itu, pentingnya dalam mengerti dan juga paham betul tentang fitur-fitur yang ada di Microsoft Word. Sekian dari saya, maaf jika terdapat kesalahan kata, kesalahan ucapan, dan juga ada kosakata saya yang terbelit-belit. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kepada Tuhan, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.